wabarakatuh. Di sini saya dengan Aisyah Wilke Anastasia Syafila dengan 3 digit NIM terakhir 172 angkatan 2025 dari kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan program saya untuk proyek mandiri dari subjek PBO. Program ini adalah game sederhana menggunakan Pygame dengan konsep OOP, di mana saya menggunakan class, object, constructor, dan inheritance. Baik, saya langsung mulai saja. Sini ada import dan inisialisasi, ada import Pygame, ada import random. Import library Pygame untuk game, sedangkan import random untuk nilai acak yang nantinya akan digunakan untuk enemy atau beberapa pixel-pixel lainnya. Lanjut ada Pygame init, itu adalah untuk mengaktifkan semua modul-modul dari Pygame di atas ini. Jadi jadi inisialisasi awal ini wajib. Lanjut ada setting layar, ada width dan height, intinya dari bawah sampai atas ini menentukan ukuran layar. Gunanya mereka itu ada menentukan ukuran layar, membuat objek layar, dan juga memberikan judul game. Jadi di bagian atas dari page game tersebut nanti akan muncul yang namanya ini escape the pressure tuh. Lanjut ada clock Pygame time clock. Nah, objek ini untuk mengatur kecepatan game FPS, jadi tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Ini juga termasuk objek sebenarnya. Lanjut ada warna dan font dari font, terus ada font objek untuk menampilkan teks. Ini fontnya yang di bawah ini tuh. Jadi warna-warna dari semua itu ditentukan dari warna-warna dari teks-teks itu ditentukan sama yang di atas-atas ini juga. Lanjut ada data dan background. Ini ada trace dan class player game object. Ini inheritance, player mewarisi dari game object di atas, otomatis punya rec dan color gitu. Jadi konstruktor player ada def init self, terus ada super init. Konstruktor super ini memanggil konstruktor parent itu yang mana, yang di atas itu. Nah, ada tambahan atributnya, ada speed, health, dan invincible itu ya kelihatan atau enggaknya. Lalu ada dev move ini fungsinya adalah menggerakkan player. Lanjut ada dev draw self, menggambar player ke layar. Nah, kita langsung lanjut saja karena semua yang di atas itu sama saja sebenarnya. Nah, lanjut ada class enemy. Class enemy itu ya itu nanti enemy dari playernya itu, ada tantangan untuk player. Ini juga inheritance dari game object. Ada dev init self, super init, set ukuran dulu, terus panggil konstruktor parent gitu. Jadi ini ada ukurannya, nanti dipanggil dari super ini. Jadi game mamanya dipanggil lewat super init ini. Dah. Ada dev reset nih, mengatur ulang posisi speed dan label. Jadi ini mereka punya posisi itu sebenarnya random. Nah, modul-modul random ini bakalan dipanggil di sini ya. Kecepatannya nanti bakalan random, labelnya random gitu. Nah, lanjut ada update. Update ini musuh bergerak turun kalau keluar layar. Misal turun nih ke bawah, nah kalau udah menghilang dari layar dia bakalan ke reset atau bakalan ke reset, baik itu kecepatannya maupun posisinya karena memang random. Nah, dev draw self menggambar musuh plus teks. Nah, setiap musuh itu memiliki teks yang mereka bawa nantinya. Jadi di dalam kotak ada teksnya. Lanjut ada function text, nah draw text, menampilkan teks di layar. Nah, semuanya sama saja sebenarnya, tapi teksnya itu ada shadownya, ada memang teks di teks di layar nantinya.
Lanjut ada dev start screen, jadi ini bakalan muncul ketika kita memulai. Ada menampilkan teks di layar, menampilkan tampilan awal maksudnya. Nah nanti mereka ini bakalan stuck di situ saja, seperti misal layarnya itu aja sampai akhirnya user tekan space untuk start. Jadi space ini spasi di laptop mereka untuk memulai game tersebut. Lanjut ada main game, nih dev main, ada player, objek dari player dipanggil. Nah, lanjut ada enemies, objek enemy ada 4 buah di awalannya. Nah, ada game loop nih, di sini ada while running. Ada while running, isi utamanya itu nanti ada background, draw gradient sama draw particles. Gradient itu nanti backgroundnya bakalan jadi ada gradasi seperti itu. Jadi ada input player, nih yang di bawah, keys, pgame, key, press, itu playernya di input. Lanjut ada if player reg, kalau kena musuh health berkurang, nih health berkurang jadi kebal sementara untuk itu. Lanjut ada if passed, nih skornya bertambah 10. Mana ini skornya bakalan bertambah, jadi ketika player melewati enemy 1, dia bakalan dapat 10 tuh. Nah, difficulty naik, tambah objek musuh baru. Jadi difficulty naik dengan menambah objek musuh baru di sini. Ada enemies append. Mana sih dia? Enemies append. Nih, di bawah. Ada enemies append, itu bakalan di expand. Nanti eneminya kalau misal kita sebagai player dapat melewati berbagai macam tantangan. Lanjut. Ada enemy draw, player draw, itu render. Lanjut ada nyawanya, pgame draw circle. Ini itu nyawa, jadi nyawanya itu bulat bukan love. Nah, lanjut ada if player health di bawah 0 atau di bawah 0, yang penting ini bakalan jalan kalau misal nyawa dari player itu 0, itu bakalan game over, langsung false, dan semua loop di atas itu bakalan berhenti. Nah, game over screen ada while true. Nice. Dev game over screen score, ini menampilkan skor terakhir nantinya, jadi draw gradient, terus draw text, teksnya nanti muncul game over, terus menampilkan skor, dan menunggu tekan R kalau misal mau main lagi. Nah, loop utamanya itu ada ini, loop utamanya while true start screen, itu di atas dipanggil fungsinya, kemudian final score, kemudian ada game over screen, seperti itu. Baik, nah saya akan menjalankan programnya. Tunggu. Ini nah, dia melewati banyak tantangan, jadi skornya bertambah banyak. Nah, ini merupakan nyawa saya. Misal saya terkena 1, nah nyawa saya kehilangan 1. Lanjut, kita akan, nah ini di belakang ini merupakan backgroundnya, dan backgroundnya itu gradasi antara putih dan ungu. Bagaimana ini? Dan backgroundnya juga ada pohonnya. Ini ada doubt, failure, stress, makanya itu kita nama game ini adalah escape pressure.
Jadi kita nggak boleh overthinking seperti itu. Nah, misal aku kena terakhir nih, game over. Nah, keluar game over, final score-nya segini dan press R to try again. Misal press R. Nah, dia kembali lagi ke halaman utama seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi saya dan demonstrasi saya untuk program ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Mohon izin pamit dan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.